Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amonius AT, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2017, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Lean Manufacturing. Yang pertama, sejarah singkat Lean Manufacturing. Konsep Lean diperkenalkan oleh Henry Ford pada tahun 1913. Ford membuat sistem untuk standarisasi produksi serta strategi manufaktur yang ia sebut sebagai flow production. Flow production memungkinkan integrasi antara mesin, manusia, peralatan, hingga produk untuk membentuk aliran produksi yang berkelanjutan. Ford menyusun tahapan fabrikasi menjadi urutan mulai dari pembuatan hingga perakitan komponen hanya dalam beberapa menit saja. Namun, kekurangan dari model ini terletak pada ketidakmampuannya untuk memberikan pilihan variasi produk kepada konsumen. Nah, di tahun 1930-an ketika Ford menurun, Kiichiro Toyoda dan Taiichi Ohno dari Toyota memahami situasi yang sedang terjadi pada pasar otomotif. Kiichiro Toyoda kemudian mempelajari secara langsung bagaimana cara kerja flow production Ford. Hingga setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Toyota menyadari bahwa proses produksi yang berkelanjutan dan produksi dengan pilihan produk yang beragam bisa dilakukan. Nah, berangkat awalnya dari konsep Jidoka yang telah dibawa oleh Sakichi Toyoda. Nah, kemudian konsep Lean dikembangkan. Nah, konsep yang dikenal dengan sebutan Toyota Production System atau disingkat TPS sekarang telah banyak digunakan dan menjadi panutan bagi industri untuk mewujudkan Lean Manufacturing di perusahaannya. Nah, untuk Toyota Production System sendiri itu adalah aktivitas pada tingkat keseluruhan perusahaan berdasarkan pada kesadaran untuk menghilangkan pemborosan secara menyeluruh, mencari rasionalitas cara manufaktur, dan mengembangkan teknik manufaktur yang lebih baik. Kemudian tujuan dari penerapan TPS itu sendiri. Yang pertama, berkontribusi lebih baik kepada pelanggan karena yang dijual adalah produk yang paling baik, paling berkualitas. Kemudian yang kedua, berkontribusi lebih baik pada masyarakat melalui perusahaan menjalin hubungan yang begitu baik kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, mensejahterakan kehidupan para karyawan perusahaan. Untuk Toyota Production System itu didukung oleh beberapa kerja. Pilar utamanya itu just in time dan Jidoka. Kemudian untuk standarisasi pekerjaan itu sangat menentukan kestabilitas dari sebuah organisasi yang bisa memberikan kualitas terbaik kepada perusahaan. Kemudian untuk Lean Manufaktur sendiri adalah suatu praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan nilai pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Bisa dibilang Lean Manufacturing ini selalu memperbaiki sebuah sistem sehingga tidak adanya produk yang cacat ataupun mengurangi nilai yang tidak memberikan nilai tambah bagi suatu produk. Kemudian
prinsip dasar penerapan Lean Manufacturing itu sendiri ada 3. Yang pertama, prinsip mendefinisikan nilai produk atau define value. Kemudian yang kedua, prinsip menghilangkan pemborosan, waste elimination. Yang ketiga, prinsip mengutamakan karyawan, support the employees. Untuk yang pertama, prinsip mendefinisikan nilai produk, define value, itu untuk membuat pemetaan aliran nilai atau value stream mapping. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasikan value yang ada pada seluruh aliran proses, mulai dari pemasok hingga ke pelanggan. Kemudian hasil identifikasi tersebut adalah pengetahuan mengenai titik-titik pada proses yang tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan, sehingga nilai yang tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan ini bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, prinsip menghilangkan pemborosan atau waste elimination. Pemborosan atau waste dalam konsep Lean Manufacturing adalah segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah kepada produk yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Jadi segala aktivitas yang dianggap sebagai waste tidak memberikan peningkatan bagi nilai produk di mata pelanggan. Yang ketiga, prinsip mengutamakan karyawan atau support the employee. Nah, penerapan Lean Manufacturing harus dilakukan oleh karyawan di semua level dalam organisasi. Karena perusahaan harus mendukung karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk memahami Lean Manufacturing dari metode hingga perkakasnya atau pelaksanaannya. Kemudian, untuk waste apa saja yang ada di industri manufaktur? Yang pertama, defect atau cacat. Produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan akan menimbulkan pengerjaan ulang atau rework. Aktivitas ini tidak memberikan nilai tambah, jelas karena hanya mengurang waktu. Yang kedua, overproduksi. Menghasilkan produksi melebihi permintaan pelanggan ataupun memproduksi lebih awal dari jadwal yang telah dibuat. Yang ketiga, waiting atau waktu tunggu. Waste ini termasuk antara lain aktivitas menunggu mesin otomatis atau menunggu barang datang. Kemudian yang keempat, non-utilized talent, yang waste-nya itu menempatkan karyawan yang tidak berkompeten dalam bidangnya atau tidak terlibat langsung dalam proses menjadi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kemudian yang kelima, transportasi. Waste ini terdiri dari pemindahan atau pengangkutan yang tidak diperlukan seperti penempatan sementara, penumpukan kembali, perpindahan barang. Kemudian yang keenam, inventory. Waste ini termasuk inventory atau stok persediaan yang berlebihan sehingga biaya pemeliharaan inventory itu membengkak. Motion, pergerakan, atau yang ketujuh motion. Waktu dan energi yang digunakan karena gerakan yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedelapan, over processing, yaitu proses yang berlebihan dan tidak memberikan nilai tambah kepada produk. Nah, jadi untuk mengkoreksi 8 waste, yang pertama defect, yang harus dilakukan adalah memperbaiki proses sehingga produk yang dihasilkan tidak ada yang cacat. Kemudian yang kedua, overproduksi, memproduksi sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, waiting,
atau waktu tunggu. Jadi yang dilakukan adalah membuat alur kerja secara bertahap sehingga tahapan-tahapan yang dibuat itu tidak mengurangi waktu atau waktu tersebut memberikan nilai tambah kepada sebuah produk. Yang keempat, non-utilized talent, mengetahui potensi setiap karyawan sehingga penempatan karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kelima, transportasi, yaitu menyusun ulang peta perjalanan sehingga setiap perjalanan itu sudah disusun. Kemudian yang keenam, inventory, menyesuaikan jumlah produksi. Jadi tidak membuat produk tersebut berlebihan dan taruh di inventory. Yang ketujuh, motion, mengurangi pergerakan yang tidak diperlukan. Contohnya seperti setiap hari selalu melakukan pembersihan terhadap kantor atau apa segala macam yang tidak memberikan nilai tambah kepada produk karena pelanggan butuhnya produk yang berkualitas. Yang kedelapan, over processing. Cara yang dilakukan adalah mengurangi proses yang tidak memberikan nilai tambah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta mohon maaf.